Kalau disebut-sebut itu bisa menyakitkan orang, yang membatalkan kebaikan yang dilakukan. Ya. Nah, jadi setelah itu di antara yang bisa menghapuskan dosa-dosa belum kita tobat, disiksa di kuburan. Disiksa kuburan, gitu, panas dan lain sebagainya. Dan yang lainnya ada 5, ada beberapa 10 dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi sebagian orang yang bermaksiat itu jadi bisa jadi dengan adzabul qabr, setelah datang hari kiamat sudah tidak memiliki dosa lagi. Subhanallah. Tapi ya panas lah, lebih baik jangan. Lebih baik jangan disiksa di kuliah, coba-coba. Jangan coba-coba. Ngambil korek api dulu. Ya, coba aja. Nanti. Wallahu a'lam. Bihasbi dunubi, sesuai dengan dosanya. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita biar selesai dulu masalah khobar, nanti masuk ke dalam ba'as wan nusyur minggu depan. Jadi kita itu jangan terlalu lambat, tapi jangan terlalu cepat juga. Kalau ada waktu ya kita upayakan untuk tidak bosan untuk mendengar. Ya. Biar insyaallah nanti kita ganti lagi kitab yang lain. Naimul qabri haqqun. Jadi kenikmatan kuburan itu benar. Tadi siksa kuburan itu hak. Sekarang penjelasan nikmat kuburan itu hak, benar. Berdasarkan hadis Al-Barra yang panjang. Ini potongannya. Qala fi haqqil mu'min, Barra berkata dalam hak bagi orang mukmin, tadi orang kafir mendapatkan siksa, ini orang mukmin. Fayunadi munadin minas sama. Jadi ada yang menyeru dari langit. Setelah diseru dari langit, tatkala jawabannya tepat, Rabbi Allah, Nabi Muhammad, dini Islam, langsung diseru dari langit, an sadaqa abdi, hambaku benar, fa afrisyuhu minal jannah, hamparkan untuknya dari surga, wa albisuhu minal jannah, pakaikan untuknya dari surga, pakaian dari surga, wabtahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah untuk dia pintu surga. Subhanallah. Nikmat sekali. Fayubtahu lahu, dibukakan untuknya, fayatihi min ruhiha, lalu didatangkan dari ruhnya itu, fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu madda basarihi, ruhnya itu didatangkan dan wanginya harum sekali ruh orang mukmin itu, lalu dibukakan untuknya sepanjang mata melihat. Subhanallah nikmatnya. Orang yang kan ruh. Jadi ketika di alam kuburan, ketika mati, jadi di alam kuburan atau mati itu ruh yang hidup. Ruh diangkat. Jadi ruh itu punya sifat naik dan turun. Kalau sudah naik, diturunkan lagi ke kuburan yang di bawah. Setelah naik di bawah, diletakkan lagi ke kuburan. Jasad itu di alam kuburan. Jadi gini ya, nanti insya Allah akan dijelaskan di sini tentang permasalahan yang berhubungan ruh dengan badan. Yang dimaksud mati itu apa sih? Nah, antum tahu nggak yang dimaksud mati? Yang belum merasakan antara jasad dan ruh. Berpisahnya ruh dari badan. Jadi tatkala ruh berpisah dari badan, itulah kematian. Dan semua orang akan mati, merasakan terpisahnya ruh dari badan. Badan itu fana, jasad itu fana, ruh itu tetap ada. Ada kehidupan. Ya. Jadi ruh itu tidak musnah. Yang musnah itu adalah badan. Nanti otak kita jangan berpikir nanti jangan di otak-otakin. Akhirnya jadi ada hantu. Terus jadi hidup di alam lain, bukan hidup di dunia. Kalau udah mati, gak akan ada datang lagi juring. Kenapa harus takut?
hantu. Tapi ternyata berhasil televisi, media massa yang membuat anak-anak jadi takut. Dan salahnya juga bapaknya menakut-nakuti anaknya dengan juri dan hantu. Umpamanya begini. Misalnya waktu rumahnya sedang bilik, tahu bilik? Kayu dan lain sebagainya. Biar anak itu diam dan tidak nakal. Jadi bapaknya karek, awas tuh hantu. Takut nanti datang curi. Jadi salah pendidikan juga. Salah pendidikan juga. Ditakut-takuti dengan sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Kalau sudah mati tidak ada masalah yang datang lagi. Jadi gentayangan. Itu mah agama Buddha, Hindu itu. Nggak akan ada sama sekali. Kalau udah roh mati, sudah tidak akan ada lagi. Kalau jadi menakutkan ininya bolong. Hah? Itu setan. Nggak ada itu. Ini yang harus yang perlu kita pahami. Menetapnya roh bukan berarti dia akan hidup berkelayangan kayak yang di gentayangan, tidak ya. Itu betul. Ruh itu tidak akan musnah. Yang musnah itu adalah badan. Tatkala dicabut ruh, itulah yang dimaksud dengan kematian. Kembali lagi kepada masalah kenikmatan di kuburan, bahwasanya kenikmatan di kuburan itu lil mu'mini mustamir. Bagi orang mukmin ini terus menerus sampai hari kiamat, nikmat, indah, enak, lezat. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan, ya Allah cepat kiamat karena ingin segera ke surga gitu. Saking nikmatnya. Diluaskan kuburannya. Ya Allah, tegakkan hari kiamat sekarang ya Allah, saking rindunya dengan kiamat. Karena di kuburan sudah merasakan nikmatnya dan mustamir terus-menerus bagi orang yang beriman. Wal asi, adapun bagi orang yang berbuat maksiat, lam yarid bi syai'un, tidak ada dalilnya yang menjelaskan tentang sesuatu tentang masalah itu apakah terus-menerus atau terputus, tidak ada penjelasan, maka kita enggak usah. Wallahu a'lam. Masalah itu adalah alam gaib. Alam gaib tidak boleh berkata berdasarkan prasangka kita, perkiraan kita, mungkin gini atau begini atau begini. Kalau nggak ada ya udah, tidak usah menyebutkan apapun. Titik. Ya. Ada yang perlu kita waspadai, tanbih, hayatul barzah tabi'atun li hayatil akhirah. Kehidupan barzah itu mengikuti kehidupan akhirat. Fayu'raful makna wala tu'raful kaifiyah. Dikenal artinya, tidak diketahui bagaimananya. Bagaimana kehidupan barzah itu tidak diketahui kaifiyatnya. Alam gaib kok. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada alam gaib. Kaifiyahnya bagaimana? Enggak tahu. Fahiya mimma tuharu fil uqul, perkara yang membuat akal bingung, belum gak nyampe itu akal ke masalah kehidupan barzah. Walakin la yuhilu, akan tetapi tidak mustahil. Ada, la yuhkamu bi annahu mustahil, tidak dihukumi dengan sebab akal itu bingung berarti tidak ada. Nah, orang yang mengedepankan akal tatkala bingung, enggak ada tuh adabul qabr, enggak ada tuh naimul qabr, enggak mungkin begitu hayatul barzah karena enggak masuk akal. Ya, akalnya yang enggak benar itu. Dengan alam nyata enggak benar. Nah, gimana? Apakah diteruskan atau udah saja? Hah? 15 menit lagi. Al-haditsu anil arwah. Tentang masalah ruh, kita lebih perinci lagi tentang ruh. Ruh itu kulir ruh min amri rabbi. Ketika bertanya tentang ruh, ruh itu adalah urusan Rabb. Mama uti itu min ilmi illa qalil. Definisi ruh di sini dijelaskan hiya min alimil ghaib. Ta'rif itu definisi ar-ruh. Hiya min alimil ghaib, merupakan alam gaib. La ta'rifu kaifiyatuha, tidak bisa tu'rafu kaifiyatuha, tidak bisa diketahui bagaimananya ruh itu. Lakinnaha tasri fi a'dha'il badan
ayah ya biha, akan tetapi berjalan di organ tubuh yang dengan ruh itu organ tubuh menjadi hidup. Fa idza faraqat al-badan kanat wafatu, apabila ruh itu terpisah dari badan, itulah pertanda wafatnya seseorang. Wa fi sifat, dan ruh itu disifati bil harokah, bisa bergerak, minas su'udi naik, wan nuzuli turun, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Ruh di sini dijelaskan ar-ruh makhluqatun min makhluqatillah, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, mudabbaratun marhubatun lillah, yang diatur, yang disusun oleh Allah, yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idhafatuha ilallah, diidofatkannya kepada Allah, min amri rabbi, kulir ruh min amri rabbi, diidofatkannya kepada Allah, idhafatu tasyrif wa takrim, karena penyandaran dalam rangka untuk memuliakan, pemuliaan, bukan berarti bukan makhluk. Seperti Baitullah, rumah Allah, mulia rumah Allah itu, Ka'bah itu. Begitu pula ruh itu punya kemuliaan tatkala diidofatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan matinya ruh adalah mautuha yakunu bimufaraqatiha lil badan, matinya itu dengan terpisahnya dari badan. Fahiya nafsun, maka ruh itu adalah jiwa, wa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa itu akan merasakan mati. Walakinnaha la tafna, akan tetapi ruh itu tidak musnah kal badan, seperti badan. Bal yakunu laha sya'nun akhar, akan tetapi ruh itu ada sesuatu yang lain. Wa mustaqirrun mukhtalaf, dia menetap, ruh itu akan tetapi berbeda-beda antara satu ruh dengan ruh yang lain. Ruhnya para nabi bagaimana, ruhnya orang yang mati syahid bagaimana, ruhnya sisa orang mukmin itu bagaimana, berbeda-beda ketetapannya, tergantung derajatnya. Tentu hal tersebut harus berdasarkan dalil. Kalau berdasarkan perkiraan, misalnya ruh itu menetapnya di lantai kuburan, ruh itu adanya umpamanya itu di sisi di Damaskus, misalnya ruh itu adanya di Hadramaut misalnya. Ruh itu kalau seandainya di sumur Jam-Jam, ruh itu misalnya, ruh itu ada, kalau orang mukmin, kalau orang kafir di mana gitu disebutkan, itu semuanya tidak benar, itu tidak ada dalilnya. Tapi tatkala ditetapkan bahwasanya ruh itu menetap di begini dan begini dengan perbedaan derajat manusia, memang iya menetap dengan perbedaan derajat manusia. Dijelaskan di sini. Kan tadi dijelaskan bahwasanya ruh itu tidak hilang, tidak musnah, menetap ruh itu beda-beda keadaannya. Ruh para nabi, arwahul anbiya takunu fi a'la illiyin. Jadi ruh para nabi itu ada di mana? A'la illiyin. Berdasarkan dalil itu. Berdasarkan dalil. Coba dalilnya apa? Inna kitabal abrari fi illiyin. Ya. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Ya. Yashhadul muqarrabun. Ya, arwah. Ya. Itu dalilnya.